Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ali Mufid dengan MPM 0318012851. Saya mahasiswa Universitas Pekalongan, Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan, dengan mata kuliah Bioteknologi Aquaculture. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang menggunakan metode cryopreservation. Apa itu metode cryopreservation? Yaitu salah satu alat yang digunakan untuk memperpanjang umur bagi sel maupun objek menggunakan metode suhu dingin. Teknik ini penyimpanannya dilakukan pada suhu yang sangat rendah. Ada beberapa untuk mengetahui latar belakang. Yang pertama adalah keterbatasan pada benih. Yang kedua adalah peningkatan kualitas benih. Yang ketiga adalah konservasi atau pelestarian. Selanjutnya yaitu apa yang kita lakukan pada menggunakan metode cryopreservation. Yang pertama ada persiapan atau menseleksi indukan jantan. Yang kedua adalah pengecekan pada kualitas sperma. Yang ketiga adalah pemilihan extender. Yang keempat, metode thawing atau mengembalikan yang sudah disimpan ke dalam suhu ruang. Yang terakhir adalah sterilisasi. Apabila menggunakan metode ini, seharusnya melakukan sterilisasi agar terhindar dari bakteri-bakteri yang akan masuk ke dalamnya. Selanjutnya, kita harus mengetahui beberapa kriteria extender. Antara lain, yang pertama adalah extender harus mampu bertahan di suhu yang dingin. Yang kedua, mampu mensuplai makanan atau nutrisi yang bagus agar memenuhi kriteria tersebut. Yang ketiga adalah isotonis. Selanjutnya ada beberapa contoh metode yang bisa digunakan. Air kelapa yang dicampur dengan kuning telur sebagai pengencer sperma, yaitu yang pertama adalah menggunakan air kelapa antara lain isotonis, protein, vitamin, dan mineral. Yang kedua, menggunakan kuning telur akan membantu membran sel. Selanjutnya adalah cryopreservation untuk telur atau embrio yang disebabkan karena telur ikan yang belum maksimal. Yang antara lain, yang pertama adalah kandungan kuning telur yang tinggi. Kandungan kuning telur yang tinggi akan mengakibatkan telur ikan belum maksimal. Yang kedua adalah permeabilitas pada membran yang sangat tinggi. Yang selanjutnya, pada tahap awal embrio, pada telur terbentuk satu gambaran yang akan menyulitkan untuk penghapusan air. Selanjutnya ada beberapa kelebihan dan kekurangan pada menggunakan metode cryopreservation. Yang pertama adalah keuntungannya. Yang pertama, bisa mendapatkan mutu ikan yang lebih bagus. Yang kedua adalah
menyelamatkan beberapa jenis ikan yang sudah langka. Yang ketiga adalah prosesnya lebih mudah. Yang keempat adalah teknis yang lebih efisien dan lebih murah. Kerugian menggunakan metode cryopreservasi. Yang pertama adalah apabila disimpan dengan waktu yang lama akan menggunakan nitrogen cair. Yang kedua adalah kondisi kualitas sperma tidak sebagus pada kondisi sperma sebelumnya. Selanjutnya adalah cryopreservation untuk telur. Yang pertama adalah dengan voltase dan frekuensi yang tertentu. Yang kedua adalah mikromanipulasi pada kuning telur. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.